Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam para anak-anakku yang berbahagia. Oke ya, kita lanjutkan. Di video kali ini adalah video pertemuan kedua untuk mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, teknik dan bisnis sepeda motor. Kita lanjutkan. Kali ini KD-nya adalah 3.2, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Tujuan dari ini nanti adalah untuk kalian bisa mendata faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi keberhasilan bengkel tersebut. Ya, materi yang pertama ini adalah gambaran secara umum yang saya kumpulkan dari berbagai macam sumber. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah visi dan misi, tujuan yang jelas. Ya. Kemudian adalah modal. Modal di sini bisa modal skill, bisa modal keuangan, tempat, dan lain-lain. Kemudian target pasar atau pengguna. Jadi jika kalian membuka suatu bengkel, kalian harus punya sasaran yang jelas, siapa sih pengguna jasa di bengkel kalian. Nah, selanjutnya adalah pelayanan atau servis. Ya, usahakan untuk pelayanan atau servis kalian itu beda dari bengkel yang lain. Nah, misal kalian memberi pelayanan khusus, baik itu di jasa servisnya atau yang lain-lain, biar kalian itu bisa menjadi pembeda di antara bengkel-bengkel yang lain, yang tentunya yang pastinya bisa menjadi lirikan dari masyarakat atau sasaran target pasar kalian. Selanjutnya adalah networking atau jaringan. Nah, di sini networking atau jaringan ini berfungsi sangat vital di era sekarang. Ya, misal kalian mengalami kendala pada sistem tertentu dan kalian tidak bisa. Nah, usahakan networking ini dimanfaatkan untuk itu. Artinya kalian harus punya banyak relasi untuk kalian bisa mengatasi kesulitan ketika sudah melaksanakan usaha bengkel. Selanjutnya adalah pemasaran. Pada pemasaran ini kalian juga harus paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah inovasi. Inovasi ini tidak melulu kalian harus update di teknologi, ya. Selain di update di teknologi itu juga wajib kalian juga harus update di layanan atau servisnya. Oke. Selanjutnya ini adalah gambaran secara umum perbedaan faktor-faktor antara bengkel milik perusahaan atau korporasi dengan bengkel milik perorangan atau swasta. Secara keseluruhan sama faktornya, kurang lebih ada sekitar 7 ya. Pada bengkel milik korporasi yang paling mencolok dengan bengkel milik perorangan adalah pada bengkel korporasi terdapat visi dan misi. Kalau pada bengkel perorangan atau swasta, ini adalah kemauan yang keras dan tekad yang kuat. Nah, ini jika kemauan yang keras dan tekad yang kuat ini diterapkan ke bengkel milik perusahaan atau korporasi, ini agaknya kurang tepat, karena pada bengkel korporasi atau perusahaan ini akan banyak individu-individu yang terlibat di dalam bengkel tersebut dan pastinya punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan perbedaan pemikiran itu harus jelas dari awal visi dan misinya. Ya. Soalnya untuk modal. Nah, modal ini untuk korporasi pastilah besar. Ya. Untuk bengkel swasta atau perorangan yang penting itu tadi, modal secukupnya, kemauan yang keras. Ya. Oke. Selanjutnya menentukan faktor apa saja yang bisa menjadi keberhasilan suatu bengkel. Lah, di sini saya padukan antara
faktor yang pada bengkel perorangan dengan bengkel milik perusahaan, yang tujuannya nanti agar kalian ketika ingin membuka bengkel setelah lulus tadi, kalian bisa menerapkan ini di bengkel kalian. Yang pertama, kalian harus punya kemauan yang keras, tekad yang kuat, memiliki modal yang cukup saja, tahu persis target pasar yang akan kalian cari. Berikutnya adalah pelayanan yang baik, networking yang luas, kalian harus punya banyak teman, banyak jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemasaran yang efektif, kalian bisa memanfaatkan medsos sekarang dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas yang tinggi. Nah, ini yang rata-rata tidak dimiliki kebanyakan bengkel. Nah, untuk memudahkan kalian nanti mendata bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan, baik itu di bengkel milik perorangan ataupun company atau perusahaan, kita buat seperti ini. Jadi kita buatkan contoh ini untuk yang bengkel perorangan. Tulis dulu, kemudian kita petakan apa saja faktornya yang bisa mempengaruhi, untuk memudahkan kita mendata. Sama juga dengan bengkel milik perusahaan atau company, taruh dulu di tengah, kemudian faktornya apa saja kita tulis untuk memetakan, untuk memudahkan kita dalam mendata faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi keberhasilan suatu bengkel. Oke ya. Lanjutnya, sekian dari saya. Jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.